Dr. Choi terus memaksa dan menyeret Tuan Min yang bersimbah darah ke area pasar yang tersembunyi dari pandangan pengunjung. Menyadari inspektur yang semakin mendekat, Yang Ju segera menarik Seok untuk meninggalkan pasar. Inspektur yang bersama rekannya tiba di gang pasar dan menemukan lantai dipenuhi bercak darah. Seok dan Yang Ju berhasil meloloskan diri dari kejaran Inspektur Yang dan menerima pesan dari Dr. Choi berisi petunjuk untuk melarikan diri dari pasar. Mengikuti arahan Dr. Choi, mereka bergegas menuju menara mercusuar merah, tempat kunci mobil milik Tuan Min telah disiapkan. Tak lama setelah meninggalkan pasar, mereka berhenti di sebuah pom bensin untuk memeriksa bagasi mobil Tuan Min. Seok tampak sangat kesal terhadap tindakan Dr. Choi, merasa kesal setelah sebelumnya mendapat kabar dari Ha Uyong bahwa Dr. Choi dalam kondisi kritis. Sementara itu, Ha Uyong yang telah menyelesaikan operasi menerima telepon dari Seok yang memarahinya karena mengatakan Dr. Choi akan sekarat tanpa operasi. Berdasarkan hasil CT scan, Seok semula beranggapan kondisi Dr. Choi tidaklah terlalu parah. Namun Ha Uyong berusaha menenangkan Seok, menjelaskan bahwa hasil MRI menunjukkan kondisi kanker Dr. Choi jauh lebih serius dan sulit untuk ditangani. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Seok berusaha menahan emosinya dan meminta Ha Uyong untuk segera mengirimkan file MRI Dr. Choi. Di sisi lain, inspektur yang bersama rekannya menemukan mayat Tuan Min di lorong pasar dengan luka tusuk yang ditutupi sapu tangan. Keesokan paginya, Dr. Choi yang berhasil kabur dari pasar tiba di sebuah hotel untuk beristirahat. Ia juga menelpon Alan Kim untuk mengirimkan obat pereda nyeri. Di dalam kamar, Dr. Choi membawa paket tersebut bersama pisau dan sapu tangan yang digunakan saat Tuan Min. Sementara itu, Seok tampak terguncang setelah menyaksikan pembunuhan yang dilakukan Dr. Choi di hadapannya. Yang Ju yang masih terkejut mengungkapkan ketidakpercayanya bahwa Dr. Choi telah membunuh seseorang sekaligus membantu mereka melarikan diri. Seok menanggapi dengan tenang, mengatakan bahwa Yang Ju tidak perlu khawatir karena Dr. Choi telah menangani semuanya dengan rapi. Ia juga mengingatkan Yang Ju untuk tidak membicarakan kejadian tersebut ataupun mengucapkan terima kasih. Seok terus mengawasi laptopnya, menunggu file MRI yang dikirimkan oleh Ha Uyong. Sementara itu, Dr. Choi membuka paket berisi obat pereda nyeri untuk kanker ganas yang dideritanya. Setelah membuka file MRI, Seok merasa dibohongi karena mengetahui bahwa kondisi Dr. Choi sangat parah dan sulit dioperasi. Yang Ju yang juga melihat hasil MRI ikut panik dan membujuk Seok untuk tetap berusaha menyelamatkan Dr. Choi. Di ruang forensik, Inspektur Yang dan rekannya mendengarkan penjelasan dokter forensik mengenai luka tusuk yang dilakukan dengan sangat rapi. Dokter forensik menjelaskan bahwa tusukan dilakukan di antara tulang rusuk, mengenai limpa, yang menyebabkan pendarahan internal. Inspektur Yang tampak termenung, tak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Dokter forensik menambahkan bahwa korban sempat berjalan perlahan menuju lokasi penemuan mayat karena luka luarnya kecil dan tidak menarik perhatian orang-orang di pasar. Kepala kepolisian yang juga hadir menyimpulkan bahwa pelaku kemungkinan besar adalah seorang dokter atau seseorang dengan keahlian medis. Di kantor polisi, mereka mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku pembunuhan Tuan Min, namun wajah pelaku tidak terlihat karena hanya tertangkap dari belakang. Inspektur Yang tampak semakin gelisah, mengingat ia sendiri telah melihat langsung bahwa Dr. Choi adalah pelaku yang sebenarnya. Rekan Inspektur Yang, Pak Seong, terus mengganggunya, membuat Inspektur Yang semakin jengkel hingga akhirnya ia meninggalkan ruangan. Di malam harinya Pak Seong, orang yang berkomplot dengan komplotan para gangster, menghubungi ketua gangster untuk mengabarkan bahwa Tuan Min broker bedah ilegal telah diautopsi. Dari hasil autopsi, ditemukan bahwa pelaku pembunuh bekerja dengan sangat rapi. Pak Seong juga menambahkan bahwa pelaku sebenarnya bukan wanita seperti yang sebelumnya ia ceritakan melainkan seorang pria. Mendengar hal itu, ketua gangster langsung memotong pembicaraan, mengucapkan terima kasih, lalu menutup teleponnya. Sambil menonton rekaman proses operasi yang sebelumnya dilakukan oleh Seok, ketua gangster itu merasa ada sesuatu yang aneh, sebab seharusnya pelakunya adalah seorang wanita. Keesokan harinya, Dr. Han baru tiba di klinik setelah turun dari kapal. Ia melihat Seok dan Yang Ju sedang sarapan, lalu bergabung bersama mereka. Saat makan, Seok memperhatikan ada luka di pergelangan tangan Dr. Han dan menjadi penasaran.
Dr. Han menjelaskan bahwa luka itu akibat gigitan dari ketua sekte yang membencinya. Mendengar itu, Seok merasa kesal terhadap pria tua tersebut dan berniat membalas perbuatannya. Dalam kemarahannya, wajah Dr. Choi tiba-tiba terlintas di benaknya, membuat Seok memutuskan untuk segera mengoperasi Dr. Choi. Yang Ju dan Dr. Han yang terkejut dengan keputusan itu, akhirnya memutuskan untuk membantu Seok dalam operasi tersebut. Sementara itu, Dr. Choi tengah memperkenalkan Alan Kim kepada para petinggi rumah sakit Yonshin untuk membuka peluang kerjasama dengan rumah sakit luar negeri. Murid Dr. Choi Seguk merasa kagum karena gurunya mampu mendatangkan sosok sebesar Alan Kim. Kembali ke klinik, Seok memperlihatkan hasil MRI milik Dr. Choi. Seok menjelaskan bahwa ia berencana mengangkat tumor tersebut sekaligus. Mendengar itu, Yang Ju memperingatkan bahwa prosedur ini sangat berisiko karena membutuhkan cangkok arteri, teknik yang dulu hampir membuat pasien Seok kehabisan darah. Namun Seok menegaskan bahwa kegagalan itu terjadi karena waktu itu adalah pertama kalinya ia melakukan pencangkokan. Yang Ju tetap khawatir, tapi Seok meyakinkannya bahwa kali ini ia tidak akan gagal dan akan melakukan pembedahan dengan sempurna. Melihat tekad Seok, Dr. Han akhirnya menyetujui rencana tersebut dan berjanji akan mencarikan tempat untuk operasi. Di sisi lain, Alan Kim tiba di ruang kerja Dr. Choi. Ia berkali-kali menanyakan kapan ia bisa bertemu dengan Seok murid Dr. Choi. Namun, Dr. Choi belum bisa memastikan. Alan Kim sendiri merasa sangat bersemangat untuk bertemu Seok karena mengingatkannya pada sahabat lamanya, seorang jenius yang keras kepala, tetapi sangat ambisius dalam belajar. Sementara itu, Yang Ju yang semula mendukung rencana operasi kini malah melarang Seok melanjutkan karena khawatir risikonya terlalu besar. Seok merasa kesal, kembali menegaskan bahwa ia pasti berhasil. Saat mereka berdebat, tiba-tiba datang orang-orang gangster yang menjemput mereka menuju sebuah restoran untuk menemui ketua gangster. Setibanya di restoran, Seok diminta untuk menemui ketua gangster yang mentraktir mereka makan sambil meminta maaf atas penculikan Yang Ju sebelumnya. Di sela-sela makan, ketua gangster mengungkapkan rasa penasarannya tentang siapa pelaku yang membunuh Tuan Min. Namun, Seok yang masih kesal hanya merespons dengan sikap dingin. Melihat reaksi Seok, ketua gangster meminta maaf lagi dan berterima kasih atas bantuan Seok dalam bedah sebelumnya. Seok merasa ada maksud tersembunyi di balik sikap ramah dari ketua gangster itu. Ketua gangster lalu mengatakan bahwa jika Seok butuh bantuan, ia bisa menghubunginya kapan saja, dan ia serius dengan ucapannya. Di sisi lain, Dr. Choi tampak tiba di sebuah restoran untuk menemui Inspektur Yang sudah lebih dulu menunggunya. Begitu memasuki ruang VIP, rasa penasaran Dr. Choi terhadap maksud pertemuan ini terlihat jelas. Sementara itu, Inspektur Yang tampak frustasi, terus menenggak arak sambil mengatakan bahwa ia hanya ingin bertemu dengan Dr. Choi. Tak lama kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang. Putra Kim Yong-jin dilaporkan meninggal dunia. Inspektur yang segera menanyai Dr. Choi, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga putra temannya itu tewas. Dr. Choi hanya menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa. Merasa bingung bagaimana mengungkapkan kecurigaannya, inspektur yang akhirnya bertanya secara belak-belakan, menuduh Dr. Choi terlibat dalam kematian rekannya dan Tuan Min yang selama ini mengganggunya. Namun Dr. Choi hanya menanggapinya dengan senyum sinis, memperingatkan bahwa jika inspektur yang berusaha memaksanya mengaku, ia tak akan segan membongkar kejahatan inspektur yang sendiri hingga membuat keduanya masuk penjara. Keesokan harinya, Dr. Choi hadir di rumah duka di rumah sakit Yonshin untuk menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya putra Kim Yong-jin. Tak lama kemudian, Seok yang baru tiba menyindir dengan keras, menyebutkan bahwa orang yang membunuh Kim Yong-jin kini turut hadir melayat. Mendengar sindiran tersebut, Dr. Choi tampak kesal dan segera meninggalkan ruang duka. Di tempat lain, Inspektur Yang terus memikirkan kata-kata Dr. Choi menggerutu bahwa ia tidak akan jatuh bersama pria itu dan bersumpah akan menemukan cara untuk menangkapnya. Tak lama kemudian, salah satu bawahannya memberinya rekaman CCTV beresolusi tinggi. Sementara itu, Dr. Choi masih dipenuhi amarah terhadap Seok yang terus menuduhnya membunuh Kim Yong-jin. Seok yang penasaran dengan alasan dibalik tindakan Dr. Choi, diam-diam membuntutinya. Dr. Choi akhirnya berhenti, lalu menjelaskan bahwa ia Kim Yong-jin karena pria itu berusaha merekrut Seok untuk dibawa ke Los Angeles, memanfaatkan bakatnya demi keuntungan pribadi.
Kim Myong-jin bukan seorang dokter, melainkan pengusaha yang mencari keuntungan lewat Seok. Mendengar penjelasan ini, Seok merasa marah sekaligus tersentuh. Di satu sisi, ia kesal, tapi di sisi lain ia merasa Dr. Choi melindunginya. Seok bahkan berpikir bahwa jika ia berada di posisi Dr. Choi, ia pun mungkin akan melakukan hal yang sama. Dr. Choi terkejut melihat Seok yang tidak merasa takut sedikit pun mendengar pengakuan itu. Setelah itu, Dr. Choi meninggalkan rumah duka, dan saat ia melihat Seok yang pernah memohon kepadanya di tengah hujan deras, ia teringat kembali pada masa lalu. Seok kembali bertanya dengan penuh emosi, mengapa dulu Dr. Choi tega mengusirnya dari rumah sakit. Di tempat lain, saat memeriksa rekaman CCTV, inspektur yang menemukan petunjuk baru. Terlihat bahwa Seok berada di kerumunan pasar dekat gang tempat Tuan Min. Kembali ke Dr. Choi, ia mengajak Seok ke ruang operasi lama, memicu ingatan Seok tentang masa lalu ketika dirinya pernah hampir mati di meja operasi. Dr. Choi memberitahu bahwa kini rumah sakit Yonshin sudah memiliki gedung operasi baru yang jauh lebih megah. Namun Seok justru mengungkit kembali luka lamanya, merasa sakit hati karena Dr. Choi lebih memilih Ha Uyong untuk pergi ke Boston ketimbang dirinya. Ia juga menyinggung bagaimana campur tangannya dalam operasi Kim Myong-jin menjadi awal keretakan hubungannya dengan Dr. Choi. Jenuh dengan semua tudingan, Dr. Choi bertanya langsung apa sebenarnya yang ingin Seok ketahui. Seok menyatakan bahwa ia ingin tahu alasan Dr. Choi berusaha menjauhkannya, merasa seolah ia menemukan rahasia besar sang dokter. Dengan marah, Dr. Choi mengakui bahwa ia malu karena gurunya, yakni dirinya sendiri, pernah membunuh orang, dan kini hal itu diketahui Seok. Anehnya, Seok malah merasa gembira, menganggap bahwa ia tidak sendirian, dan tidak mempermasalahkan tindakan gurunya itu. Kecemasan melanda Dr. Choi ketika melihat Seok tertawa bahagia setelah mendengar tentang pembunuhan itu. Ia pun mengatakan bahwa Seok bukanlah orang yang normal. Dengan mantap, Seok mengakui bahwa dirinya memang tidak normal. Namun ia berjanji tetap akan melakukan operasi untuk Dr. Choi apapun yang terjadi. Dr. Choi mengatakan jika ia akan mempertimbangkan tawaran itu, merasa seolah Seok hanya mengasihaninya. Kesal dengan anggapan itu, Seok mengancam akan membunuh Dr. Choi jika tawarannya ditolak. Melihat Dr. Choi hanya diam, Seok memperingatkan agar ia tidak membuat masalah, dan berjanji akan segera melakukan operasi tersebut. Setelah itu, Seok pergi meninggalkan Dr. Choi sambil melontarkan makian karena merasa diabaikan. Setibanya di rumah, Dr. Choi melihat Alan Kim baru saja selesai jogging di sekitar lingkungan mereka. Dr. Choi memberitahu Alan Kim bahwa ia sudah menginformasikan kepada Dewan Rumah Sakit Yonshin bahwa hanya Ha Uyong dan Alan Kim yang secara resmi akan melakukan operasi terhadap dirinya. Mendengar hal itu, Alan Kim menjelaskan bahwa meskipun secara resmi begitu, sebenarnya Dr. Seok juga akan terlibat dalam operasi tersebut. Sementara itu, di depan sebuah rumah sakit, Seok tampak serius menonton video bedah. Yang Ju yang berada di sampingnya mengungkapkan rasa iri terhadap hubungan antara Seok dan gurunya yang terlihat saling peduli. Namun Seok menanggapi bahwa itu bukanlah bentuk kepedulian, melainkan ekspresi rasa bersalah guru-gurunya terhadap dirinya. Tak lama kemudian, Seok bertanya kepada Yang Ju kenapa ia tetap mau menerima dirinya apa adanya, meski tak benar-benar mengenal dirinya. Yang Ju menjawab bahwa justru karena ia belum sepenuhnya mengenal Seok, ia merasa penasaran dan berharap suatu hari nanti, ia bisa memahami alasan dibalik tindakan Seok. Tak lama setelah percakapan itu, Dr. Han memanggil Seok untuk menuju ruang operasi di klinik. Sesampainya di ruang bedah, petugas klinik menjelaskan batas waktu penggunaan ruangan sebelum klinik kembali beroperasi normal. Seok sempat menawarkan bayaran untuk menggunakan ruangan itu, namun petugas menolak, mengatakan bahwa ia melakukannya demi Dr. Han. Sementara itu, Yang Ju yang menunggu di area parkir didatangi oleh sekretaris Ra yang memberinya kartu nama, membuat Yang Ju ketakutan. Kembali ke ruang operasi, Dr. Han dan Seok sibuk membersihkan ruangan. Tak lama kemudian, Seok menerima panggilan dari inspektur yang untuk datang ke kantor polisi. Di kantor polisi, Seok diperlihatkan dengan foto-foto CCTV dan berkas kasus yang menuduhnya berusaha membunuh Dr. Choi menggunakan selang infus. Inspektur yang mencurigai bahwa Seok menyimpan dendam dan telah lama membuntuti Dr. Choi. Ia juga menambahkan bahwa apa yang dilakukan Dr. Choi terhadap Seok dulunya sangat kejam. Seok lalu teringat kembali masa lalunya, saat ia memohon kepada Dr. Choi untuk mengajarinya,
berjanji akan mengorbankan segalanya demi belajar. Dr. Choi yang mendengar permohonan itu, bertanya apa imbalan yang akan ia dapat. Namun, Seok yang penuh ambisi hanya mengatakan bahwa ia hanya menginginkan ilmu tersebut. Dr. Choi saat itu hanya tertawa mendengarnya. Inspektur yang menyimpulkan bahwa Seok adalah kelemahan Dr. Choi, dan ia percaya bahwa Dr. Choi bunuh Tuan Min demi melindungi Seok dari kejaran polisi. Namun, Seok terus membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Keesokan harinya, Dr. Choi terlihat terburu-buru membereskan ruangannya dan menyerahkan sejumlah besar uang kepada sekretaris Ra. Tak lama, Seok menelpon Dr. Choi, mengingatkannya agar tidak makan apapun sebelum operasi dan mengatakan bahwa ia akan menjemputnya. Dr. Choi menolak tawaran itu, mengatakan bahwa Seok tidak perlu khawatir. Sekretaris Ra yang mendengar percakapan itu merasa heran mengapa Dr. Choi menyembunyikan kebenaran padahal itu bisa mengecewakan Seok. Dr. Choi menjelaskan bahwa Seok tidak akan sanggup menerima kenyataan tersebut dan kemungkinan besar akan mengamuk. Sekretaris Ra memperingatkan bahwa jika ia mengetahui niat buruk Dr. Choi, pasti ia tidak akan mau membantunya. Dr. Choi menjawab bahwa jika Sekretaris Ra tidak mau, maka ia tak perlu terlibat. Sekretaris Ra juga memberitahunya bahwa Seok telah diinterogasi berjam-jam oleh Inspektur Yang. Setelah mendengar itu, Dr. Choi mulai merancang rencana baru untuk menjebak Inspektur Yang. Di sisi lain Seok tengah menunggu kedatangan Dr. Choi di ruang operasi klinik. Sementara itu, Inspektur yang menerima telepon dari Dr. Choi yang memintanya untuk datang ke suatu lokasi yang sudah ia kirimkan. Inspektur yang tiba di sebuah hutan, menemukan sebuah garasi di tengah pepohonan dan masuk ke dalamnya. Di klinik, Seok yang menunggu Dr. Choi justru terkejut saat yang datang bukan Dr. Choi melainkan Alan Kim. Ia lebih terkejut lagi saat mendapat Tuan Neil yang disembunyikan di dalam kulkas. Pada saat yang sama, Dr. Choi terlihat memasuki garasi di hutan dekat rumahnya. Cerita kembali ke masa lalu, menunjukkan saat Dr. Choi membuat Wanil pingsan. Namun, Wanil ternyata sadar kembali ketika mereka tiba di garasi mobil milik Dr. Choi. Dalam kondisi tangan terikat, Wanil menceritakan sambil direkam oleh Dr. Choi bahwa inspektur yang mengambil sesuatu yang menyerupai pemantik, namun segera menyembunyikannya saat menyadari keberadaan Wanil. Saat memeriksa barang bukti, Wanil tidak menemukan pemantik tersebut. Ia lalu mengetahui bahwa inspektur yang telah menghancurkan barang bukti dari beberapa kasus, memeras tersangka, serta terlibat dalam tindak korupsi. Meskipun mendengar ancaman dari Dr. Choi yang merekam kesaksian Wanil, inspektur yang tetap tidak merasa takut, menganggap rekaman itu tidak akan berguna. Menanggapi hal tersebut, Dr. Choi menegaskan bahwa ia memiliki bukti yang kuat untuk membongkar kejahatan Inspektur Yang. Ia juga mengenal seorang penyelidik swasta andal yang telah ia minta untuk menyelidiki keterlibatan Inspektur Yang. Dr. Choi pun mempertanyakan mengapa dirinya tidak menyadari keterlibatan inspektur yang dengan Tuan Min dalam operasi bedah ilegal. Namun, inspektur yang mengklaim bahwa Seoklah yang bersekongkol dengan Tuan Min dalam kegiatan ilegal tersebut. Dr. Choi mengaku bahwa ia ikut terlibat karena merasa bosan bekerja di rumah sakit dan menganggap kasus-kasus Tuan Min lebih menarik. Ia juga menambahkan bahwa sebenarnya semua ini tidak akan terjadi jika mereka tidak ketahuan telah membunuh perawat di kuil terbengkalai. Pengakuan itu membuat inspektur yang terkejut dan langsung menanyai alasan Dr. Choi melakukan semua itu. Dr. Choi menjawab bahwa ia akan terus menyelidiki sampai inspektur yang tertangkap. Di tempat lain, Alan Kim memberitahu Seok bahwa Dr. Choi tidak akan datang untuk menjalani operasi. Seok marah, merasa bahwa Dr. Choi meremehkan tempat yang telah ia siapkan untuk operasi. Namun Alan Kim menjelaskan bahwa Dr. Choi sudah merencanakan operasinya sendiri sejak lama dan secara rinci. Mendengar itu, Seok memerintahkan Alan untuk segera membawa Dr. Choi agar ia bisa segera melakukan operasi. Alan Kim menolak, mengatakan bahwa ia tidak bisa mengoperasi Dr. Choi di ruang bedah tersebut karena obat pereda nyeri yang dikonsumsi Dr. Choi dapat menimbulkan komplikasi serius dan sudah dilarang penggunaannya. Seok pun bertanya sejak kapan Dr. Choi mulai menggunakan obat itu. Alan Kim menjelaskan bahwa Dr. Choi sudah mulai mengonsumsinya sejak tahun lalu setelah didiagnosis di rumah sakit. Kesal mendengar penjelasan itu, Seok segera pergi untuk menemui Dr. Choi tanpa mengizinkan siapapun menemaninya. Sementara itu,
Inspektur yang dalam perjalanan pulang terus memikirkan kata-kata Dr. Choi hingga lupa menghubungi bawahannya yang menunggu kabar. Meski ditegur, inspektur yang beralasan bahwa semuanya baik-baik saja dan ia akan segera kembali ke kantor. Di klinik, Dr. Han dan Yang Ju sedang merapikan peralatan operasi. Yang Ju penasaran mengenai seberapa berbahayanya obat pereda nyeri ceralip A yang digunakan oleh Dr. Choi. Dr. Han menjelaskan bahwa obat tersebut biasa digunakan untuk pasien kanker stadium akhir dan memiliki efek samping yang sangat kuat, sehingga menyulitkan proses pembiusan saat operasi. Yang Ju merasa geram karena Dr. Choi tega melakukan itu kepada Seok. Dr. Han menambahkan bahwa obat itu sudah tidak diproduksi lagi karena efek sampingnya yang berbahaya. Namun, berkat obat itu, Dr. Choi masih tampak sehat dan mampu melakukan operasi dengan lancar. Di tengah percakapan, Alan Kim datang dan meminta berbicara secara pribadi dengan Dr. Han. Ia memberitahu bahwa ia dan Seok akan melakukan operasi di rumah sakit Yongsin dalam waktu sebulan, menggunakan ruang operasi baru. Dr. Han bertanya apakah Seok sudah mengetahui rencana Dr. Choi tersebut. Alan menjawab bahwa ia sudah memberitahu Seok sebelum kepergiannya dari klinik, dan ia juga ingin Dr. Han serta Yang Ju ikut dalam operasi tersebut. Dr. Han menyarankan agar menunggu konfirmasi dari Seok terlebih dahulu setelah bertemu dengan Dr. Choi. Namun, Alan Kim memberitahu bahwa Dr. Choi telah menghilang untuk sementara waktu guna menghindari Seok. Ia juga mengatakan bahwa Dr. Choi berencana memperburuk kondisinya sendiri sebelum operasi. Dr. Han yang mendengar hal itu pun menyimpulkan bahwa Dr. Choi kemungkinan besar berniat untuk mati di meja operasi. Setelah tiba di rumah Dr. Choi, Seok mendapati bahwa rumah tersebut telah kosong. Diliputi amarah, Seok menghancurkan lampu belajar milik Dr. Choi sebagai pelampiasan kekesalannya. Keesokan harinya, polisi tiba di garasi milik Dr. Choi. Inspektur yang baru datang diberitahu bawahannya bahwa lokasi tersebut dilaporkan oleh seorang wanita misterius. Bawahannya juga menyebutkan bahwa tempat kejadian perkara adalah lahan milik Dr. Choi, di mana di sana ditemukan jasad Wanil yang membeku di dalam kulkas. Tim forensik dan kepolisian segera mengumpulkan barang bukti untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Inspektur Yang pun teringat kembali saat Dr. Choi sengaja meninggalkan bukti-bukti, seolah mengarahkan polisi untuk mengejarnya. Di sisi lain, Seok yang terus mencari keberadaan Dr. Choi merasa semakin marah saat mengetahui kantor Dr. Choi di rumah sakit juga sudah dikosongkan. Saat Alan Kim menemukannya di ruangan itu, ia mencoba menenangkan Seok dan mengajaknya berbicara. Namun, Seok yang kehilangan kesabaran langsung menuntut jawaban. Mengapa Dr. Choi berniat mati di meja operasi? Alan Kim menjelaskan bahwa Dr. Choi ingin membuat Seok mengalami kegagalan dalam operasi sebagai pelajaran berharga. Seok terdiam, sulit menerima maksud dari tindakan tersebut. Alan Kim menambahkan, Dr. Choi ingin agar Seok kehilangan mentornya di meja operasi, merasakan kepedihan, dan menyadari batas dirinya sebagai seorang ahli bedah. Bahkan, ia memastikan operasi itu akan gagal total. Seok yang mendengar semua itu hanya bisa menarik napas panjang, diliputi kebingungan dan frustasi. Ia merasa heran mengapa Alan Kim ikut terlibat dalam operasi yang berisiko membuatnya gagal. Namun Alan mencoba menenangkan, mengatakan bahwa ia percaya Seok bisa berhasil dalam operasi itu. Tak lama, Alan Kim membawa Seok ke gedung operasi baru, tempat mereka akan melakukan prosedur secara tertutup terhadap Dr. Choi. Dengan penuh semangat, Alan menyatakan betapa pentingnya operasi tersebut bagi dirinya secara pribadi. Seok yang penasaran bertanya bagaimana mereka akan mengoperasi Dr. Choi, mengingat obat pereda nyeri yang digunakan dapat mengganggu jalannya prosedur. Alan menyarankan penggunaan arteri vena savena. Seok menambahkan bahwa arteri tersebut biasanya diambil dari kaki untuk proses revaskularisasi cerebral dalam pengangkatan tumor. Alan sedikit heran karena Seok tidak menunjukkan keterkejutan terhadap ide yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam revaskularisasi cerebral. Namun Seok mengabaikan risiko, fokus pada satu hal yaitu menyelamatkan nyawa Dr. Choi. Ia menegaskan bahwa operasi tak bisa ditunda lagi dan ia akan segera membawa Dr. Choi. Alan mengingatkan bahwa Dr. Choi sulit dihubungi dan sangat keras kepala. Sementara itu, Dr. Choi terlihat berjalan santai di tepi sungai, menikmati ketenangan. Di tempat berbeda, Yang Jo yang menerima kartu nama dari sekretaris Ra terus memikirkan ucapannya, bahwa ia adalah teman Dr. Choi dan harus segera dihubungi jika terjadi sesuatu pada Seok. Kembali ke tepi sungai,
Sekretaris Ra menghampiri Dr. Choi sambil bercanda, mengatakan bahwa Choi tampak tenang padahal sedang menjadi buronan polisi. Dr. Choi kemudian mengenang masa mudanya saat pertama kali datang ke Seoul, hanya bermodalkan tumpukan buku. Ia menyebut bahwa tempat ini dulu sangat terkenal di kalangan mahasiswa, namun baru sekarang ia sempat mengunjunginya. Mendengar itu, Sekretaris Ra merasa prihatin karena masa muda Dr. Choi seakan tidak pernah dinikmati. Ia kemudian memberitahu bahwa polisi telah menggerebek garasinya pagi ini dan memberikan ponsel baru agar Dr. Choi bisa tetap berkomunikasi dengan aman. Tak lama setelah menerima ponsel itu, penyakit Dr. Choi kambuh dan ia terlihat kesakitan. Di malam harinya, Seok yang sudah putus asa mencari Dr. Choi memutuskan menemui pemimpin gangster. Pemimpin gangster terkejut dan cemas melihat Seok datang tiba-tiba di tengah malam. Sesampainya di dalam rumah, Seok menunjukkan foto Dr. Choi dan meminta bantuan untuk mencarinya, sambil menagih janji yang pernah diucapkan oleh pemimpin gangster itu. Melihat kondisi Seok yang lelah dan matanya memerah karena kurang tidur, sang pemimpin memerintahkan bawahannya untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah menutup kliniknya, Dr. Han didatangi oleh Sekretaris Ra yang langsung memperkenalkan dirinya. Ia lalu membimbing Dr. Han ke tempat persembunyian Dr. Choi, memberitahunya bahwa kondisi Dr. Choi sangat kritis. Saat tiba, Dr. Han terkejut melihat Dr. Choi tergeletak di sofa dan segera masuk untuk membantunya. Dr. Choi sempat tersadar dan menggenggam tangan Dr. Han. Menangkap maksud dari gerakan itu, Dr. Han menegaskan bahwa ia tidak akan memberitahu Seok tentang keberadaan Dr. Choi. Setelah diberikan cairan infus, kondisi Dr. Choi membaik dan ia mengatakan bahwa dirinya sudah merasa lebih baik. Namun, Dr. Han tetap menyarankan agar ia beristirahat dan memohon dengan sungguh-sungguh agar operasi yang direncanakan dibatalkan. Dr. Choi lantas bertanya apakah permintaan itu datang karena Seok. Dr. Han menjawab bahwa dengan kondisi separah itu, tak ada yang bisa menyelamatkannya bahkan Jung Seok sekalipun. Ia juga berjanji akan merawat Dr. Choi dengan sepenuh hati hingga akhir hayatnya, bahkan jika perlu membawanya kembali ke kampung halaman agar bisa tenang. Mendengar pengabdian yang tulus itu, Dr. Choi terlihat tersentuh. Namun, ia tetap teguh pada keputusannya. Menurutnya, tidak semua orang menginginkan kematian yang tenang. Ia meminta Dr. Han untuk tidak menghalangi niatnya dan membiarkannya mati sesuai keinginannya. Di sisi lain, inspektur yang menggelar konferensi pers mengenai penemuan jasad Sersan Lee Wanil di sebuah gudang di Yangpyeong pada pukul 8 pagi. Berdasarkan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian, polisi menyatakan bahwa pemilik gudang sekaligus tersangka utama adalah Dr. Choi Dok-hai. Seok yang baru saja bangun pagi itu terkejut saat menonton berita yang menyebutkan bahwa Dr. Choi kini menjadi tersangka pembunuhan terhadap perawat, detektif Lee Wanil, dan Tuan Min, seorang broker bedah ilegal. Sementara itu, Yang Ju yang sedang berada di kafe juga menonton berita yang sama, menyadari bahwa Dr. Choi saat ini tengah diburu polisi. Sekretaris Ra kemudian tiba di kafe dan Yang Jo, yang cemas dengan kondisi Seok yang terus mencari Dr. Choi tanpa tidur, meminta bantuannya. Sekretaris Ra menjelaskan bahwa polisi tak akan bisa menangkap Dr. Choi karena sudah ada kesepakatan antara mereka. Meski begitu, Yang Ju tetap khawatir dengan kondisi kesehatan Dr. Choi. Sekretaris Ra mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa saat ini Dr. Han sedang merawatnya. Mendengar itu, Yang Ju segera menghubungi Seok untuk memberitahu bahwa Dr. Choi bersama Dr. Han sedang berada di suatu tempat. Sekretaris Ra yang melihat Yang Jo memberitahu Seok pun tak punya pilihan selain membiarkan informasi itu tersampaikan. Di tempat lain, pemimpin gangster menghubungi Pak Seong untuk melacak nomor seorang dokter bernama Han Hyun Ho karena urusan yang mendesak. Kembali ke tempat persembunyian, Dr. Han memergoki Dr. Choi yang hendak menyuntikkan obat pereda nyeri sendiri, meski tangannya sudah gemetar. Dr. Han menawarkan bantuan untuk menyuntikannya sambil menyampaikan prinsip yang ia pegang, bahwa ruang operasi bukan tempat untuk membunuh, melainkan tempat ia ingin menjaga nuraninya tetap bersih. Mendengar itu, Dr. Han bertanya dengan tajam apakah selama ini Dr. Choi pernah membunuh pasiennya. Dr. Choi menjawab bahwa jika bukan karena Seok yang menghentikannya saat itu, mungkin ia benar-benar akan membunuh. Namun, ia juga merasa malu dan terhina karena Seok mengetahui kejahatannya. Ia menjelaskan bahwa alasan ia mengusir Seok dari rumah sakit adalah karena rasa malu itu, karena ia tak sanggup menatap muridnya sendiri. Bahkan saat Seok terus berlutut dan menangis memohon,
ia tetap memilih untuk mengusirnya demi harga diri sebagai seorang guru. Dr. Han yang mendengar penyesalan itu menyatakan bahwa alasan tersebut tidak adil untuk mental Seok. Namun, Dr. Choi tetap keras kepala, menyatakan bahwa pengalaman kehilangan seseorang yang ingin diselamatkan adalah satu-satunya cara agar Seok benar-benar memahami kepedihan dan batas sebagai dokter bedah. Dr. Han, yang tak habis pikir dengan keputusan itu, memohon agar Dr. Choi membatalkannya karena hal tersebut bisa membuat Seok benar-benar terpuruk. Namun di akhir percakapan, Dr. Choi menegaskan bahwa ia akan memberikan semua pengalaman yang ia miliki kepada Seok meskipun melalui jalan yang menyakitkan. Saat Seok tiba di area parkir, ia langsung dihampiri oleh Yang Ju yang mengomelinya karena tidak memberitahunya soal kartu nama dari sekretaris Ra. Yang Ju dengan polosnya menjelaskan bahwa ia memang dilarang memberitahu Seok bahwa ia sempat bertemu dengan sekretaris Ra. Kesal dan marah, Seok hampir saja memukul Yang Ju karena merasa dikhianati. Untuk meredakan suasana, Yang Ju membawa Seok ke sebuah taman di tepi sungai, tempat yang sebelumnya sempat dikunjungi oleh Dr. Choi. Di sana mereka membahas tentang tindakan Dr. Choi yang membuat kesepakatan dengan polisi agar mereka tak lagi mengejar Seok. Yang Ju menegaskan bahwa ia menanggung semua tuduhan karena menyimpan rahasia Inspektur Yang. Menurutnya, Dr. Choi melakukan semua itu untuk melindunginya. Mendengar itu, Seok makin geram. Ia menegaskan bahwa yang membunuh perawat itu adalah dirinya, bukan Dr. Choi. Maka tidak seharusnya Dr. Choi menanggung kesalahan itu. Ia juga menyatakan, jika sampai Dr. Choi meninggal demi menutupi kesalahannya, maka ucapan terima kasih saja tidak cukup, karena itu bukan perlakuan manusiawi. Ia memukul kepala Yang Ju dengan ringan sebelum pergi meninggalkannya dalam kecemasan, tak tahu apa yang akan dilakukan Seok selanjutnya. Sementara itu, di kantor polisi, inspektur yang mendapat teguran keras dari atasannya. Sang atasan mempertanyakan keputusannya menjadikan Dr. Choi sebagai tersangka utama, padahal Choi adalah konsultan pemerintah yang dilibatkan dalam proyek kepolisian. Inspektur yang hanya bisa meminta maaf dan mengakui bahwa ia tak bisa langsung memasukkan Choi ke dalam daftar buronan. Atasannya menegaskan bahwa ia tidak bisa terus memaklumi ketidaktegasannya, hanya karena yang akan segera pensiun. Setelah keluar dari ruang atasannya, inspektur yang menerima telepon dari seseorang misterius. Di tempat persembunyian, sekelompok gangster tiba dan membuat Dr. Han cemas ketika melihat mereka dari jendela. Ia khawatir Seok telah memerintahkan mereka untuk membawa paksa Dr. Choi meski dalam keadaan sakit. Dr. Choi yang menyadari kehadiran mereka, meminta ponselnya untuk berbicara langsung dengan pemimpin gangster bernama Do Bong Kim. Do Bong Kim segera menanyakan apakah Dr. Choi akan keluar sendiri atau mereka harus masuk ke dalam untuk menjemputnya. Di luar rumah, anak buah Do Bong Kim menunggu bersama Dr. Han. Tak lama kemudian, Do Bong Kim akhirnya berhasil bertemu langsung dengan Dr. Choi yang menyambutnya dengan ramah, seolah memahami bahwa Seoklah yang mengirim mereka. Di sisi lain, inspektur yang tiba di sebuah padang rumput terpencil yang gelap dan jauh dari pusat kota. Di sana, Seok telah menunggu di sebuah persimpangan. Inspektur yang heran dan bertanya mengapa ia diajak bertemu di tempat asing seperti itu. Seok menjawab dengan balik bertanya soal kesepakatan yang dibuatnya bersama Dr. Choi. Namun inspektur yang justru menuduh Seok bersekongkol dengan Choi dan pasti mengetahui isi kesepakatan itu. Seok membantah keras. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak berkomplot. Ia hanya tahu bahwa Dr. Choi disalahkan atas tuduhan yang tidak sepenuhnya benar. Inspektur yang mengklarifikasi bahwa Dr. Choi tidak disalahkan, melainkan ia sendiri yang mengaku bersalah. Bahkan, Choi pernah menelpon dan mengatakan bahwa umurnya tinggal 1 bulan. Dr. Choi juga memintanya secara pribadi agar ditangkap sebelum ia meninggal, agar kasusnya tidak ditutup hanya karena kematian. Seok yang mendengarnya menegaskan bahwa Dr. Choi tidak akan mati. Ia bisa diselamatkan lewat operasi. Namun inspektur yang menolak, menggertakkan giginya dan berkata bahwa Seok sebaiknya membiarkan Dr. Choi mati, karena ia sudah membuat kesepakatannya sendiri. Seok akhirnya mengaku bahwa ialah yang membunuh perawat di kuil terbengkalai. Ia juga menyatakan akan menyerahkan diri ke polisi dan membuka semua informasi tentang kesepakatan yang dibuat antara Inspektur Yang dan Dr. Choi. Mendengar pengakuan itu, Inspektur Yang hanya terdiam, tidak bisa berkata apapun. Di tengah perdebatan yang menegangkan, Seok menerima pesan peringatan dari seseorang
menyuruhnya agar tidak membiarkan inspektur yang melakukan apapun terhadap Dr. Choi, bahkan jika itu untuk menangkapnya. Setelah memperingatkan inspektur yang untuk tidak menyentuh Dr. Choi, Seok segera meninggalkannya di padang rumput. Dari kejauhan, Yang Ju memperhatikan inspektur yang tampak sangat murka. Hal itu membuatnya cemas akan apa yang mungkin terjadi. Namun Seok tampak tak peduli. Ia memberitahu Yang Jo bahwa para gangster telah menemukan lokasi persembunyian Dr. Choi dan mereka harus segera pergi untuk menemuinya. Saat mereka bersiap meninggalkan tempat itu, tiba-tiba inspektur yang menabrak mobil mereka dengan keras, membuat kendaraan hancur. Yang Jo yang duduk di kursi penumpang mengalami luka serius. Sementara itu, Dr. Choi tengah berbincang dengan pemimpin gangster, memuji Seok dan mengatakan bahwa hidupnya tidak lama lagi. Ia ingin menanggung semua tuduhan agar Seok bisa selamat, dan yakin suatu hari nanti Seok akan berterima kasih padanya. Pemimpin gangster hanya bisa mengangguk pasrah, menyadari bahwa ia tak akan bisa membantah keputusan bulat dari Dr. Choi. Kembali ke padang rumput, inspektur yang menyeret Seok keluar dari mobil dan melemparkannya ke tanah. Ia mencoba menginjak tangannya agar Seok tak bisa lagi mengoperasi Dr. Choi. Seok menghindar. Namun inspektur yang telah kehilangan kendali mencoba mematahkan jari-jarinya. Mendengar teriakan Seok, Yang Ju yang terluka keluar dari mobil untuk menyelamatkannya. Di tempat persembunyian, setelah bertemu Dr. Choi, pemimpin gangster meminta anak buahnya untuk menghubungi Seok dan mencegahnya datang, karena menurutnya keputusan Dr. Choi sudah final dan tidak bisa diganggu lagi. Dr. Han yang menyaksikan para gangster pergi tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap Dr. Choi, yang mampu membujuk mereka begitu mudah. Yang Ju terus berusaha melindungi Seok dari amukan inspektur Yang. Ketika melihat inspektur yang menendang tubuh Yang Jo, Seok kehilangan kesabaran. Ia mencabut pisau dari sakunya dan menusuk kaki inspektur yang hingga membuatnya jatuh kesakitan. Dalam amarahnya, Seok menarik kerah inspektur Yang dan lehernya hingga darah membasahi wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar membunuh seseorang. Di tempat lain, Dr. Choi masih membahas kesamaan dirinya dan Seok. Menurutnya, jika mereka melakukan tes DNA, mungkin saja mereka satu keluarga. Setelah Inspektur Yang, Seok menelpon pemimpin gangster dan memintanya menyambungkan panggilan ke Dr. Choi. Saat panggilan tersambung, Seok memberitahu bahwa ia telah membunuh Inspektur Yang dan meminta Dr. Choi datang menemuinya seorang diri. Mendengar itu, Dr. Choi tampak panik dan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tak lama, Dr. Choi tiba di padang rumput dan melihat Yang Ju terduduk ketakutan, tak percaya bahwa Seok benar-benar membunuh seseorang. Yang Ju hanya terdiam, syok, dan tak mampu menahan rasa takutnya. Dr. Choi mengambil sapu tangan di tanah, lalu membuka bagasi mobil yang berisi jas Inspektur Yang. Ia mencari keberadaan Seok dan menemukannya tertidur di atas gulungan rumput yang dibungkus plastik. Marah, ia menegur Seok karena bertindak gegabah membunuh seorang polisi, dan menegaskan bahwa ia akan tetap menjalani operasi sesuai rencana yang sudah ditentukan. Seok merasa kesal karena Dr. Choi seolah ingin mati begitu saja dan hanya menyuruhnya dia menyaksikan itu. Dr. Choi bertanya, apa ia bisa menyelesaikan kekacauan yang telah dibuatnya. Seok dengan jujur menjawab bahwa ia tidak bisa dan ia butuh bantuan dari Dr. Choi. Mereka tertawa sejenak, namun tawa itu berubah menjadi tangisan Seok. Ia merasa dikhianati, karena semua ini terasa seperti pelajaran pahit yang tak pernah ia minta. Dr. Choi menenangkan Seok, berjanji bahwa ia akan menepati janjinya untuk memberikan semua ilmu dan pemikirannya kepada Seok. Namun Seok berkata dengan lirih bahwa ia tak butuh apa-apa lagi, ia hanya ingin Dr. Choi tetap hidup. Dr. Choi menegaskan bahwa ia tidak kabur, hanya menunggu ajal datang. Seok menolak menerima itu. Ia ingin Dr. Choi tetap hidup, melihatnya, dan bangga padanya. Dr. Choi tetap pada pendiriannya, namun menjanjikan bahwa ia akan memberikan semua yang ia tahu. Seok hanya bisa menangis lebih keras di padang rumput yang sunyi itu. Dr. Choi pun segera pergi, membawa mobil yang berisi inspektur yang untuk menghilangkan bukti dan menyelamatkan Seok dari tuduhan pembunuhan. Scene kemudian dibuka dengan suara detak jarum jam dan tampilan sepasang sepatu di rumah Seok yang tampak sunyi. Tak lama kemudian, suara dering ponsel terdengar di atas meja kerjanya. Scene lalu kembali berpindah ke sebuah ambulans yang baru tiba di rumah sakit Yongshin.
Ambulans itu membawa pasien menuju gedung operasi yang baru. Di lorong rumah sakit, Seok terlihat berjalan tanpa alas kaki. Ia kemudian menemui Dr. Han, Ha Uyong, Alan Kim, dan Yang Ju yang sedang menunggu di depan ruang operasi. Tak lama kemudian, Seok masuk ke ruang bedah untuk menemui pasien yang ternyata adalah Dr. Choi. Ia menegaskan bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa gurunya itu sebagai bentuk penghargaan atas semua ilmu yang telah diberikan. Setelah itu, Seok bersama tim dokter bedah dan asistennya mulai mempersiapkan proses operasi pada Dr. Choi. 시작하겠습니다. Blade. Adegan selanjutnya menampilkan Sekretaris Ra yang berhasil menyelamatkan anjing peliharaan Seok dari kebakaran. Yang Ju yang kini menjabat sebagai manajer Seok, menerima kabar bahwa Seok diminta untuk menangani operasi ketua Dewan Rumah Sakit, seorang tokoh terkenal dalam bidang bedah saraf. Mendengar hal itu, Sekretaris Ra menanggapi bahwa ketua Dewan tidak mempercayai para dokter di rumah sakitnya sendiri, sehingga memilih Seok untuk melakukan operasi. Seok tampak menyetujui permintaan itu, meyakini bahwa rumah sakit telah menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut mereka. Sin kemudian berpindah ke ruang operasi, di mana Dr. Han, Yang Jo, dan Seok sudah bersiap dengan segala perlengkapan dan pasien yang telah dibius di atas meja operasi. Yang Ju mendesak agar operasi segera dimulai karena waktu yang sangat terbatas. Namun Seok meminta mereka untuk menunggu seseorang yang akan membantunya dalam operasi tersebut. Tak lama kemudian, seorang pria misterius turun dari tangga dan masuk ke ruang bedah. Seok tersenyum melihat kedatangan pria itu, menandai dimulainya momen penting dalam operasi.